yang telah sampai kepada kita salah satu nikmatnya kembali kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini yang kita cintai ini. Salawat juga salam beriring kehadiran kunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu melafazkan salawat atasnya, kita termasuk umatnya yang kelak mendapat syafaat dari beliau di yaumul hisab kelak, sehingga kita dijauhkan dari azab api neraka, dan semoga kita termasuk umatnya yang selalu istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau. Hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Budi rahimahullah. Seperti biasa, kajian singkat pada hari Senin kita mengkaji meninggalkan segala sesuatu yang dilarang, tetapi juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus mentaati bahwasanya wujud kita ini adalah wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena wujud kita ini adalah wilayah kedaulatan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus tunduk dan patuh kepadanya. Jadi ibadah puasa yang menahan sementara makan dan minum tidak hanya sekedar itu saja, sebenarnya ini adalah bentuk ketaatan dan penyerahan sekaligus kita tunduk bahwasanya wujud diri ini adalah bagian dari kedaulatan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan kita sebagai ciptaannya. Oleh karena itu, puasa bukan hanya sekedar hukum fikih dan kewajiban syariat semata, namun merupakan jalan pintas bagi kita perjalanan menuju hakikat dan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini sebenarnya meletakkan landasan sebagai aspek kita menuju masa depan di akhirat kelak. Dalam hadis disebutkan bahwasanya fasumu tasihu, maka berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Di samping itu ada juga hadis menyebutkan bahwasanya puasa itu merupakan perisai terhadap penyakit, juga perisai dari api neraka. Artinya dengan puasa ini kita memperoleh dua aspek. Pertama, sehat. Kalau begitu, kesehatan ini juga menuju jalan terbebas dari api neraka. Karena puasa itu menjadi sehat dan puasa juga mencegah kita dari api neraka, berarti kesehatan yang dilakukan atau melalui media puasa tadi sekaligus jembatan kita untuk terjauh dari azab api neraka. Kemudian di dalam hadis qudsi juga Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui hadis qudsi bahwasanya kullu amalin bani Adam lahu illa siyam wa ana adzibih, yang artinya seluruh amalan yang dilakukan oleh anak Adam itu pahalanya bagi
manusia itu sendiri. Illa syam, kecuali puasa. Kenapa? Karena aku sendirilah yang akan, aku sendiri atau aku secara langsung yang akan memberikan pahala atau balasan bagi orang yang puasa. Jadi jika manusia, jika seorang mukmin atau seorang muslim melakukan ibadah puasa, sebenarnya dia juga sedang melakukan atau tidak hanya berharap masuk surga, dan tidak hanya berharap masuk surga, juga tidak hanya berharap terlepas dari azab neraka. Sesungguhnya dia juga menurut para ulama sufi, sebenarnya orang tersebut menjalankannya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud kecintaannya itulah yang ia lakukan dengan puasa. Karena puasa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena puasa diperintah kepada orang-orang mukmin yang siapapun dia bisa saja berpuasa tetapi berpura-pura sedang puasa, atau mengaku-ngaku berpuasa padahal dia tidak berpuasa. Siapapun bisa melakukan itu dengan mudah sekali, sangat mudah. Sangat mudah bagi seorang muslim untuk mengaku-ngaku puasa tetapi sebenarnya dia tidak puasa. Di depan orang dia berpuasa, tapi di belakang orang-orang yang ia kenal bahkan ia tidak berpuasa. Itu sangat mudah, siapapun bisa melakukannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menekankan pada ibadah puasa ini bukan ibadah yang seperti ibadah-ibadah Bani Adam lainnya. Makanya Allah menyebutkan bahwa aku yang langsung memberikan pahala dari puasa yang telah dilakukan oleh hamba-Ku tersebut. Karena wujud cinta, karena wujud ketaatan kita tadi, wujud ketaatan kita yang diperintahkan oleh Tuhan kita untuk melaksanakan puasa, kemudian kita melakukan puasa, terlepas kita berharap masuk surga, terlepas kita berharap dijauhkan dari azab neraka. Disitulah ada wujud ketaatan kita atas perintah yang diberikan Allah kepada kita. Diperintahkan Allah kepada manusia, kemudian kita taati perintah itu, terlepas kita berharap masuk surga atau terjauh dari azab api neraka. Tapi ada ketaatan yang kita lakukan oleh itu, yang ketaatan itu betul-betul datang dan semoga dijalankan dengan ikhlas. Karena ibadah puasa tersebut menurut kalangan para sufi sangat mudah untuk ditinggalkan atau bahkan dikerjakan hanya di depan orang saja, tapi di belakang orang kita tidak melakukannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tahapan selanjutnya ibadah puasa ini menurut pandangan sufi adalah puasa memegang peranan yang sangat sentral dalam proses kehidupan, sekaligus membersihkan hati dari rasa lapar dan haus serta menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bekal tubuh ini bukan lagi makanan dan minuman. Bekal tubuh ini selama menjalankan puasa dia adalah makanan, tetapi sifatnya ibadah, kenyang dengan macam-macam ibadah yang disediakan, dihamparkan di bulan Ramadan. Juga haus, tetapi tidak dengan air, melainkan dengan zikir, lafaz, juga sholawat yang kita isi selama bulan puasa. Sama-sama kita membawa bekal ketika hidup. Di luar ibadah puasa kita ada bekal bersifat fisik, yaitu makan dan minum. Tetapi di bulan puasa sebenarnya kita juga berbekal di luar makan dan minum
secara fisik, tapi sebenarnya ada makan dan minum yang tidak terlihat, itulah ibadah. Oleh karena itu puasa ini lebih disifatkan kepada ibadah yang sifatnya batin, ditambah lagi niatnya pun pada malam hari. Jadi jelas nampak sekali ibadah ini adalah ibadah yang menurut para sufi adalah ibadah batin. Kemudian puasa yang dilakukan di bulan suci Ramadan membuat kita teringat akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, khususnya orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang sehari-hari sulit mendapatkan makanan. Di dalam kitab lain disebutkan bahwasanya puasa ini di satu mata ia melihat atau merasakan atau melihat langsung kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di satu yang di mata yang lain menyaksikan juga umat manusia yang dalam kondisi kelaparan seperti manusia atau umat muslim atau umat manusia secara umum di hari-hari biasa yang sulit untuk mendapatkan makanan. Jadi dalam ibadah puasa ada dua mata yang kita bisa melihat sekaligus dalam satu waktu. Pertama, di mata yang sebelah kanan kita khusyuk melihat Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah kita. Di mata yang sebelah kiri kita juga melihat umat manusia yang dalam kondisi kesulitan menahan lapar, sama halnya seperti kaum fakir dan miskin, juga duafa yang sehari-hari sulit mendapatkan pasokan makanan di hari-hari biasa. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu di dalam hadis yang lain juga Allah, dan di hadis diriwayatkan juga bahwasanya Tuhan bersemayam di qulubil mu'minin, di hati orang-orang beriman. Tuhan selalu hadir di dalam hati orang-orang yang beriman, karena di dalam hati orang-orang yang beriman adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman tersebut dan Allah selalu bersemayam di dalam hati kita. Puasa juga sebenarnya ada 3 dimensi di dalam ibadah tersebut. Selain dimensi syariah, yaitu menahan atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menahan segala macam yang dilarang selama dimulai dari azan subuh sampai menjelang matahari terbenam atau azan maghrib. Ini adalah bagian dari dimensi syariah, yaitu ketaatan kita menunggu, ketaatan kita menahan selama itu, dan ini adalah ibadah dari sisi syariahnya. Juga ada dimensi fikihnya, kita menahan bukan hanya sekedar menahan, tetapi juga bertahan untuk tidak batal, berusaha untuk tidak batal ketika melaksanakan ibadah puasa. Di samping itu juga ada dimensi akhlak, karena di dalam puasa kita melihat atau kita merasakan paling tidak bagaimana orang-orang yang hidup dalam serba kekurangan merasakan kelaparan. Jadi ada dimensi syariah, juga ada dimensi fikih, juga di waktu yang sama kita juga bisa merasakan dimensi sosial atau dimensi akhlak dalam satu ibadah tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu mungkin
kita melakukan perenungan bagaimana agar kita bisa menjalankan puasa nanti di bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan segala macam hidangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan puasa ini dengan maksimal, sehingga kita juga tidak sekedar puasa sebagai bagian dari ritual yang sudah lama kita lakukan sejak kecil bahkan, dan dia bukan hanya sekedar ibadah seremonial biasa, tapi kita melakukan substansi. Paling tidak kita mengetahui ada 3 tadi, ada dimensi syariah, dimensi fikih, dan dimensi akhlak. Dimensi akhlak selain kita juga merasakan sosial, nilai sosial yang ada dalam diri kita dengan menyaksikan bagaimana rasanya lapar, kemudian kita juga bertahan untuk tidak menggunjing orang, bertahan untuk tidak ghibah, bertahan untuk tidak menyakiti hati orang lain. Inilah dimensi sosial yang selalu kita usahakan saat kita melakukan ibadah puasa, juga bagian dari kesabaran. Jamaah rahimakumullah, semoga kajian singkat pada siang hari ini merefresh apa-apa yang telah kita ketahui dalam hal menjalankan ibadah puasa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di ibadah bulan Ramadan tahun ini yang sebentar lagi akan kita sambut, kita jalani bersama-sama, dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa maksimal untuk melaksanakan ibadah di bulan puasa Ramadan tahun ini, yang semoga ibadah Ramadan tahun ini menjadi lebih besar dan lebih dari skala prioritas, lebih berkualitas dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Hadirin jemaah Allah, demikianlah, semoga bermanfaat bagi saya juga bagi hadirin sekalian. Allahumma billahi wa taufiq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.